Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis strategi pembelajaran akhlak tasawuf. Di tengah dunia yang semakin serba cepat dan serba digital ini, kita sering melihat fenomena yang cukup memprihatinkan terhadap anak-anak yang pintar secara akademik tapi kurang sopan, yang hafal rumus tapi lupa adab, dan juga nilai yang tinggi tetapi perilakunya jauh dari cerminan orang-orang yang terpelajar. Nah, kita semua itu tahu bahwa pendidikan itu tujuannya bukan sekedar untuk membuat orang menjadi pintar, tetapi juga dalam Islam khususnya, pendidikan punya misi yang lebih besar, yaitu membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak. Nah, karena itu, akhlak adalah cerminan langsung dari keimanannya seseorang. Nah, masalahnya, kita itu hidup di zaman yang luar biasa. Informasi yang dapat diakses dalam hitungan detik, teknologi berkembang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Dan dunia itu terasa semakin kecil karena semuanya itu serba terhubung. Tapi di balik itu semua, ada sisi lain yang perlu kita perhatikan dengan serius. Nah, kita itu sering menyaksikan bahwa mungkin merasakan langsung bagaimana generasi muda saat ini dalam menghadapi tantangan moral yang tidak ringan. Nah, sopan santun yang mulai pudar, terus bullying yang bukan hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga sudah merambat ke dunia maya. Nah, ada juga rasa hormat kepada guru dan orang tua yang semakin menipis. Bahkan kesadaran spiritual juga yang ikut tergerus di tengah-tengah hiruk-pikuknya kehidupan digital ini. Nah, ini semua itu bukan tuduhan. Ini adalah kenyataan yang perlu kita akui bersama agar kita bisa bergerak mencapai solusinya. Dan dari sinilah kita sampai pada satu kesimpulan masing-masing, yaitu pentingnya pendidikan yang hanya mengejar nilai akademik tapi tidak akan pernah cukup. Karena manusia itu bukan robot yang hanya butuh diisi data, tetapi juga manusia butuh dibentuk karakternya, didikannya, juga dibimbing jiwanya. Nah, disinilah peran pembelajaran akhlak tasawuf menjadi sangat krusial. Bukan sekedar mata pelajaran tambahan, tetapi juga sebagai pondasi yang menopang seluruh proses pendidikan agar menghasilkan manusia yang utuh, cerdas, sekaligus berakhlak mulia. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kita simpulkan ada beberapa masalah yang dipertanyakan, seperti apa sih sebenarnya strategi pembelajaran itu, terus apa pengertian dari akhlak tasawuf, terus mengapa nilai-nilai tasawuf itu penting dalam pembentukan akhlak mulia, dan juga bagaimana sih solusi konkretnya di era yang serba digital seperti sekarang ini. Lalu, apa itu strategi pembelajaran? Nah, kalau kita mendengar kata strategi, mungkin yang terbayang dalam perencanaan perang atau taktik dalam lapangan olahraga. Tetapi dalam dunia pendidikan, strategi mempunyai makna yang tidak kalah seriusnya. Nah, strategi pembelajaran itu sederhananya adalah rencana cara mengajar. Bagaimana sih seorang guru itu menyusun, mengelola, dan menyampaikan materi agar siswa itu benar-benar paham dan mau menerapkannya, bukan hanya hafal lalu lupa. Nah, strategi pembelajaran yaitu rencana menyeluruh yang digunakan oleh guru untuk mengatur proses belajar mengajar, mulai dari pendekatan yang dipakai, metode yang dipilih, media yang digunakannya, sampai cara mengelola suasana kelas itu bagaimana. Semuanya itu diarahkan agar pembelajaran itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, jadi bukan hanya soal cara menjelaskan materi saja, tetapi strategi pembelajaran itu mencakup
bagaimana guru mempersiapkan, menyampaikan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar sehingga siswa itu tidak hanya mengerti, tetapi juga termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, strategi pembelajaran itu punya tanggung jawab yang lebih berat. Kenapa? Nah, karena tujuan pendidikan Islam bukan hanya transfer ilmu dari guru ke siswa, tetapi juga lebih dari pendidikan Islam yang bertujuannya itu membentuk manusia seutuhnya, seperti manusia yang berilmu, terus yang beriman dan berakhlak. Nah, maka kami simpulkan strategi yang digunakan pun harus mampu menyentuh 3 dimensi sekaligus. Apa saja? Yaitu strategi kognitif, afektif, juga psikomotorik. Nah, yang kognitif itu agar siswa itu memahami konsep dan pengetahuan dengan baik. Kalau afektif itu agar siswa itu merasakan dan menginternalisasikan nilai-nilai yang diajarkan. Lalu psikomotorik itu agar siswa terbiasa mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan yang nyata. Nah, ketiganya itu harus berjalan bersamaan, berbarengan. Kenapa? Karena ketiganya itu tidak bisa hanya satu atau duanya saja. Nah, dari sinilah tantangan terbesar bagi para guru, terutama guru akhlak tasawuf. Materi yang mereka ajarkan itu bukan tentang angka atau fakta yang bisa diukur dengan mudah. Materi mereka meliputi tentang kejujuran, terus kesabaran, keikhlasan, juga rasa syukur yang hanya bisa diukur dari perubahan nyata dalam perilaku siswa sehari-harinya. Nah, karena itulah strategi pembelajaran akhlak tasawuf itu tidak bisa berhenti di ceramah atau hafalannya saja, tetapi juga harus diperkaya dengan keteladanan, terus pembiasaan, terus diskusi, juga saling membuka pikiran. Nah, dan pengalaman spiritual yang membuat siswa itu merasakan sendiri makna dari apa yang mereka pelajari. Nah, dan ada satu hal yang tidak bisa digantikan metode manapun. Apa? Yaitu integritas guru itu sendiri. Karena itu seorang guru akhlak tasawuf yang mengajarkan kejujuran, tapi berperilaku tidak jujur. Nah, mengajarkan sabar tapi tidak mudah marah di dalam kelas. Terus pesan yang disampaikan ke siswanya itu bukan isi pelajarannya, tapi perilaku gurunya. Nah, karena sejatinya guru adalah kurikulum yang paling hidup. Nah, strategi pembelajaran itu bukan sekedar teknik, tetapi juga komitmen seorang pendidik untuk tidak hanya mengisi kepala siswanya dengan ilmu, tetapi juga membimbing hati dan membentuk karakter mereka. Dan dalam pembelajaran akhlak tasawuf itu komitmen menjadi semakin besar dan semakin mulia. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan mencetak siswa yang lebih pintar saja. Tujuannya itu mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi dunia dengan nilai-nilai yang tidak ikut tergoyahkan oleh perubahan zaman. Untuk selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Nurpa. Akhlak dan tasawuf merupakan dua ajaran penting dalam Islam yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian manusia. Keduanya memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang memiliki perilaku baik, hati yang bersih, serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak dan tasawuf menjadi pedoman bagi manusia agar mampu menjalani kehidupan dengan baik, menjaga hubungan dengan sesama, dan mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu, akhlak dan tasawuf memiliki peran penting dalam pembangunan hidup yang harmonis, baik secara pribadi maupun sosial. Nah, secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti tabiat, perangkai, tingkah laku, atau budi pekerti. Akhlak berkaitan dengan sifat
tertanam dalam diri seseorang sehingga mengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dirinya muncul bagi perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan panjang. Dengan demikian, akhlak dapat diartikan sebagai gambaran karakter dan perilaku manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela. Dalam Islam, akhlak memiliki dukungan yang sangat penting karena menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang baik akan melahirkan sikap jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan bertanggung jawab. Sedangkan akhlak buruk akan melahirkan sifat sombong, iri hati, dengki, dan zalim. Oleh sebab itu, pembinaan akhlak menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam agar manusia memiliki perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Sementara itu, tasawuf merupakan ajaran yang menentangkan penyucian jiwa dan pembinaan batin agar manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf mengajarkan manusia untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela serta menghiasinya dengan sifat terpuji melalui ibadah, zikir, pengendalian hawa nafsu, dan latihan spiritual. Dalam kehidupan modern, tasawuf dipandang penting karena mampu menjadi solusi atas krisis moral dan spiritual yang dialami manusia akibat gaya hidup materialistis dan hedonis. Tasawuf juga membantu manusia memperoleh ketenangan jiwa dan keseimbangan hidup. Dengan demikian, akhlak tasawuf memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Akhlak lebih menekan pada perilaku lahiriah manusia, sedangkan tasawuf menekankan pembinaan batin dan penyucian hati. Melalui tasawuf, seseorang dapat memperbaiki kualitas akhlak sehingga perilaku baik yang dilakukan bukan hanya karena biasanya, tapi juga didasari keikhlasan dan kesadaran spiritual. Oleh karena itu, mempelajari akhlak tasawuf sangat penting untuk membentuk manusia yang beriman, berkarakter mulia, serta mampu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya urgensi nilai-nilai tasawuf dalam membentuk akhlak mulia. Pada era modern ini, ajaran tasawuf memiliki peran penting karena tidak hanya memberi pemahaman yang bersifat teoris, tetapi juga menawarkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tasawuf membantu manusia menemukan kembali jalan menuju kebenaran melalui proses penyucian jiwa dan penanaman nilai spiritual yang luhur. Melalui proses tersebut, tasawuf mengarahkan manusia menuju pembentukan insan kamil, yaitu pribadi yang sempurna secara moral dan spiritual. Sebagai dinyatakan bahwa tanpa landasan akhlak, ilmu dapat menjadi alat yang merusak kebaikan. Oleh karena itu, nilai-nilai tasawuf memiliki peran penting dalam membentuk akhlak mulia seperti sikap ikhlas, sabar, syukur, juhud, tawadu, dan takwa. Nah, yang pertama, ikhlas. Ikhlas menjadi salah satu nilai penting karena akhlak yang baik tidak akan sempurna apabila masih disertai sifat riya, sombong, atau ingin dipuji. Misalnya, seseorang mungkin terlihat rajin, bersedekah, atau membantu orang lain. Tetapi apabila perbuatan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, maka nilai spiritual dari perbuatan tersebut menjadi berkurang. Tasawuf hadir untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit tersebut melalui latihan rohani seperti muhasabah, zikir, dan pengendalian hawa nafsu, sehingga seseorang mampu berbuat baik dengan tulus. Dengan demikian, ikhlas tidak hanya mengaruhi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial dengan sesama manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Al-ayat Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Surat Al-Anbiya ayat 5. Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap amal ibadah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dalam perspektif tasawuf, keikhlasan menjadi tanda bahwa hati seseorang telah bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas tidak akan mudah kecewa ketika kebaikannya tidak dihargai oleh manusia karena tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sabar. Dalam akhlak tasawuf, sabar merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Dalam kehidupan, manusia pasti akan menghadapi berbagai ujian, cobaan seperti kesulitan, kegagalan, hinaan, maupun cobaan yang lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memiliki sikap sabar agar tidak mudah putus asa, marah, atau melakukan tindakan yang merugikan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sabar juga membantu seseorang tetap istiqomah dalam beribadah dan berbuat baik meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam tasawuf, sabar bukan hanya menahan diri, tetapi juga merupakan latihan spiritual untuk membentuk pribadi yang kuat, rendah hati, dan mampu mengendalikan emosi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Selanjutnya adalah syukur. Syukur tidak hanya berarti mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga menyadari dan menghargai semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang baik dan diridhoinya oleh Allah. Dalam tasawuf, syukur menjadi latihan rohani agar manusia tidak mudah mengeluh, iri hati, atau merasa kurang terhadap apa yang dimiliki. Orang yang bersyukur akan memiliki hati lebih tenang, rendah hati, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kurangnya rasa syukur dapat menimbulkan sifat tamak, sombong, dan tidak pernah merasa puas dalam apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sikap syukur sangat penting untuk membentuk pribadi yang seimbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Ayat ini mengajarkan bahwa rasa syukur akan mendatangkan keberkahan dan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada zuhud. Berikutnya adalah zuhud. Zuhud merupakan sikap tidak terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Namun, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia atau tidak bekerja. Seseorang tetap boleh belajar, bekerja, dan mencari rezeki, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Dalam tasawuf, terlalu mencintai dunia dapat membuat seseorang menjadi sombong. Jadi kalau kita misalkan terlalu mencintai dunia terus, nanti kitanya akan menimbulkan sombong, tamak, iri hati, dan melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sikap zuhud sangat penting
untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 3 yang menjelaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa dunia hanyalah tempat sementara, oleh karena itu kita harus memanfaatkannya dengan baik tanpa melupakan tujuan utama kita, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada tawadu. Tawadu yaitu sikap rendah hati dan tidak sombong. Dalam akhlak tasawuf, tawadu berarti menyadari bahwa semua kelebihan, ilmu, jabatan, maupun harta yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sikap tawadu tidak merasa lebih hebat dari orang lain dan tidak suka merendahkan sesama. Justru semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, seharusnya semakin rendah hati pula sikapnya. Tawadu juga menjadi cara untuk mengendalikan ego dan hawa nafsu agar tidak terjebak dalam kesombongan. Sikap ini menunjukkan kebersihan hati dan kedewasaan spiritual seseorang. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dijelaskan bahwa hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Oleh karena itu, kita harus berusaha bersikap sopan, menghargai orang lain, dan tidak membanggakan diri secara berlebihan. Yang terakhir yaitu takwa. Takwa berarti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dalam tasawuf, takwa tidak hanya terlihat dari ibadah lahirlah, tetapi juga dari kesadaran batin bahwa Allah selalu mengawasi setiap perkataan, perbuatan, dan niat manusia. Jadi perkataan maupun perbuatan, itu Allah mengawasi semuanya dalam perkataan, perbuatan, dan niat manusia. Allah mengawasi. Takwa menjadi dasar utama dalam pembentukan akhlak yang mulia dan penyucian jiwa. Orang yang bertakwa tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga menjaga sikap, ucapan, dan tindakannya agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, takwa tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga tercermin dalam hubungan dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari harta, jabatan, atau keturunannya, melainkan dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sabar, syukur, zuhud, tawadu, dan takwa merupakan akhlak terpuji yang diajarkan dalam tasawuf. Kelima sikap ini membantu manusia membersihkan hati, mengendalikan hawa nafsu, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia, dan memperoleh ketenangan hidup di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran akhlak tasawuf di era serba digital. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan peserta didik. Kemudian, akses internet dan media sosial memang memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran. Namun,
Di sisi lain juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti menurunnya etika dalam berkomunikasi, kecanduan media sosial, penyebaran berita hoaks, hingga munculnya sikap individualis. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar pembelajaran akhlak tasawuf tetap efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Solusi pertama adalah memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang menarik dan edukatif. Dengan cara ini, peserta didik akan lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Selain itu, guru juga dapat menghubungkan materi dengan fenomena yang sedang terjadi di media sosial sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Solusi yang kedua adalah menanamkan literasi digital yang berbasis nilai-nilai Islam. Peserta didik perlu memahami bagaimana menggunakan media sosial dengan baik, seperti berkata baik, tidak menyebarkan fitnah, menghargai privasi orang lain, dan menghindari ujaran kebencian. Nilai-nilai tasawuf seperti ikhlas, sabar, tawadu, dan takwa dapat diterapkan dalam aktivitas digital sehingga peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Solusi ketiga adalah menerapkan strategi pembelajaran yang lebih aktif dan aplikatif. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga harus mewujudkan dalam praktik nyata, misalnya melalui diskusi kasus, kegiatan muhasabah, atau refleksi diri. Pembiasaan perilaku baik, serta proyek sosial yang melibatkan peserta didik secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai akhlak tasawuf tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga sangat penting. Orang tua perlu mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak serta memberikan teladan akhlak yang baik di rumah. Jika sekolah dan keluarga bekerja sama, maka proses pembentukan karakter peserta didik akan menjadi lebih optimal. Dengan berbagai langkah tersebut, pembelajaran akhlak tasawuf di era digital diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, kesadaran spiritual yang baik, dan mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah ini. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran akhlak tasawuf memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga penerapan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman spiritual. Nilai-nilai tasawuf seperti ikhlas, sabar, syukur, zuhud, tawadu, dan takwa memiliki peran besar dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia serta mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Di era digital seperti sekarang, pembelajaran akhlak tasawuf menjadi semakin penting karena dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan moral dan spiritual yang muncul akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan kesadaran spiritual yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.